Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin dan jamaah Dzikrul Ghafilin yang kami hormati. Kaula Cik Puru menikah dua areh sekepongkor tepangki sareng kancah Cik Puru Rabu dari Malaysia. Sampona acaca macem-macem dibikin mereka nodulki setong kitab anyar buku cara Arab. Kaula pengarang jemah tapi tak paringake ban kitab mereka kita datang Indonesia Malaysia ampun datang karangan setong sarjana ilmu falsafat yang mereka saya mah Dr. Abdul Halim Utsman, nah tidak salah. Mereka nulis setong kitab atau buku. Antara lain kaula semki cuma sekejap ni tu muka cerita tebel apa ni. Di dalam keterangan nagela doktor mereka nerangaki cak makin mereka pada dunia pengetahuan modern berkembang satu gejala baru, tumbuh setong perubahan. Engki mereka perhatian serta hasrat keinginan ahli-ahli ilmu pengetahuan kanggo nyelidiki ben ajar ilmu tasawuf. Sabab pada abad 12, abad 18 Masehi, beberapa orang orientalis, orang-orang senyelidiki ahli-ahli ketimuran ning agama benar agama Islam. Mereka nulis bentulis mereka andi pengaruh luar biasa sampai orang penikah termasuk juga generasi umat Islam, termasuk orang-orang Islam tibi terpengaruh untuk menganggap remeh ilmu tasawuf, malahan punya anti tasawuf. Antara lain orang orientalis gelak terkenal seorang bangsa Perancis yang namanya Renan. Renan ini menulis juga lain-lain orientalis bahwa ilmu tasawuf itu menyebabkan orang menjadi lemah, menjadi lemes semangat, tidak mempunyai gairah hidup, tidak mempunyai dinamika hidup. Ilmu ini mengajak orang engak ke kuburan, engak ke mati, engak ke akhirat. Akhir lupa ke dunia, tak ambil perhatian ke dunia, malah kendur ngurus dunia. Menikah
esena tulisan dari ahli-ahli penyelidik masalah-masalah ketimuran atau orientalis yang dikupas atau bersetulis kelaban bentuk atau baju ilmiah. Jadi karena ilmiah, bon senoles neka orang Eropa, neka punya orang-orang timur ini memperhatikan golongan atau generasi umat Islam yang beraliran modern banyak terpengaruh oleh keterangan. Sehingga ilmu tasawuf sebagai ilmu ditelantarkan orang selama ini. Termasuk umat Islam. Pas makin menikah pada Mesir, tulisan gelak nerangaki bahwa pertengahan abad 20 ini bangkitlah hasrat kegiatan dari sarjana-sarjana ilmu falsafat dan sarjana-sarjana ilmu pengetahuan barat. Bangkit keinginan mereka untuk menyelidiki ilmu tasawuf. Ki buru anu napa kon ki buru ngeding karena cara kasar. Dr. Helmi Usman, saya terangkan kula, saya buku nagelet, saya ceritakan. Mereka termasuk orang yang ampun berhasil mengadakan penelitian dan penyelidikan dalam bidang ilmu tasawuf, yang akhirnya beliau ini punya kesimpulan. Orang mau terong ngaji ya, terong ngerti ya ilmu tasawuf dalam arti intinya, dalam arti ilmiahnya, pelajarilah karangan-karangan dan karya-karya Imam Al-Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin. Kula bareng maca senek kena ngaderep kula. Rasana masih tak ngakan saare, kenyang rasana. Karena kaulah andi keyakinan. Benar-benar kesedeki perjuangan kula. Tasawuf ini harus dikedepankan. Sudah tentu saya akui ada ekses-eksesnya. Ada buntok-buntokan sebab tak cocok with tasawuf, cuma ikut cak tasawuf. Atau tegasnya, tasawuf baik dia sebagai ilmu maupun tasawuf sebagai metode, sebagai suatu sistem, memang perlu ada koreksi, memang perlu ada tashih, ada pembenaran, periksa, kayak mesin sebut kelebatan terlalu, mana yang menyimpang dan mana yang sebenarnya tasawuf itu. Inilah yang kami usahakan selama ini. Kenapa alasannya orang-orang bernikah andi perhatian dek tasawuf makin banyak? Karena kata coba kijining Imam Ghazali pada kitab Ihya Ulumuddin juz awal, al-ilmu huwa ma'rifatus syai'i ala ma huwa bihi. Seanyama ilmu pengetahuan. Ilmu itu apa? Ilmu, definisinya ilmu itu apa? Ilmu ialah mengetahui barang cocok dengan keadaannya yang sebenarnya apa adanya. Itu ilmu. Mon kula umpamana ngabes ada bungkoh kula niku badana bungkoh nikah. Etengku bi kula keraka bi kula etengale bi mata. Pon, lah ini kenyawana ilmu kula. Saya mengetahui rumah ini dengan betul-betul. Betul, iya.
Luarnya saya tahu, dalamnya saya tahu, ukurannya lebar, panjang saya tahu, kamarnya berapa, ini terdiri dari apa, walhasil segala apa yang ada di rumah itu saya tahu betul. Lah, saya kalau tahu betul rumah menurut apa adanya itu namanya saya punya ilmu tentang rumah itu. Selama ini ilmu pengetahuan baik di timur maupun di barat, saya lakoni bi orang saya nyama ilmu penikah sepaling bunyak penikah dua. Nomor satu berdasar atas panca indera. Penglihatan mata digunakan kalau perlu mentakno ke mata, tolong dengan teleskop, dengan penglihatan jarak jauh, bintang-bintang, aku teleskop. Kalau begitu kecil barangnya itu, sampai mata tak bisa nengalih karena dari lempun, tolong aku mikroskop. Mereka dokter-dokter menego penyakit kaisa, dan boleh di sini kaisa. Gimana kah? Wah, itu raja. Jadi segala pengetahuan yang berdasar penikah mata, berdasar pendengaran, berdasar atas mereka gila, segala macam makanan, segala macam rasa-rasa, pas juga kita nangiraga, jadi panca indera. Mereka ampun punya ilmu yang didasarkan panca indera ini banyak sekali, maju sudah. Ampun, era anona negeri. Kita ingin tahu isinya laut, tidak cuma gung-nanggung, masuk ke dalam dengan alat-alat penyelam, dengan alat kapal silem yang khusus teronengku dari dekat, ingin tahu bagaimana dasar laut itu. Beda apa nak dasar laut. Juga orang ingin tahu esena udara ini kenapa. Orang agroboy ini kah Apollo tapi benebis. Benebis Apollo Apollo dia terbang antariksa, astronot itu semuanya adalah ilmu-ilmu yang diselidiki dengan panca indera. Mereka setong. Nomor dua, bagian ilmu nomor dua, mungkin mereka aki kekuatan akal pikiran. Dengan kekuatan akal pikiran orang bisa menimbang, bisa mengukur, bisa mengambil kesimpulan, bisa mengetahui ilmu, terutama ilmu falsafat. Ilmu falsafat mereka araga-raga ngakui arto, eraga, cara akal. Mereka juga ampun luar biasa kemajuan. Semua sekolah-sekolah tinggi, perguruan tinggi, universitas yang ada di Eropa, di Amerika, di mana-mana, mereka mempelajari cabang ranting, daun-daun, rancak-rancakan pengetahuan, segala macam pengetahuan yang didasarkan atas dua ini. Satu panca indera, dua berdasar akal pikiran. Nikah. Esena ilmu senyak bunyian kaisa nikah. Desarah. Ada alatnya. Ternyata sekarang orang-orang sampun depa puncaan ilmu, mencara orang naik ke gunung pun depa ke konjokan. Ini mereka merasa tidak puas, merasa bahwa ilmu yang berdasar panca indera terbatas sekali. Setelah sampai di puncak, cara gunungnya, ternyata di atasnya puncak itu masih ada lagi
alam, masih ada lagi tingkatan-tingkatan pengetahuan yang tidak bisa diterobos dengan ilmu panca indera dulu. Jadi panca indera ini caranya bulan ini ke beda tersebut. Dapat kata ni kaki bunyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan dengan ilmu panca indera. Siapa ni juga? Seanya mah ilmu ngakui dasar akal, pikiran manusia ni. Neka profesor sepun dopak poncana ilmu asar juga. Asar. Aduh, ternyata perjalanan kita berabad-abad ini dengan pengetahuan ini yang kita tempuh ratusan tahun setelah kita sampai katakan di puncaknya. Ternyata masih ada perjalanan yang masih jauh sekali. Masih ada alam yang harus kita ketahui, yang kita sendiri sekarang tidak mampu mengetahui hanya dengan akal pikiran saja. Dengan mengadakan eksperimen, percobaan tidak berhasil. Karena itu mereka sekarang mengaku bahwa ilmu panca indera, artinya ilmu dasar panca indera, dan ilmu dasar akal pikiran saja belum bisa melaksanakan misi dari ilmu itu sendiri. Apa misi ilmu? Ilmu ialah membuka sesuatu sehingga kita itu tahu keadaan itu menurut yang sebenarnya, menurut apa adanya. Itu ilmu. Jadi pada negara teroningnya apa itu rumah? Ya tengok lah. Mon kau lo bisa oneng badan compok ini, rumah ini menurut apa adanya. Yang sebenarnya yang terdiri dari tembok, dari kaju, papan, dari genteng, dari semua unsur-unsurnya rumah kita tahu. Fondamennya itu botoh, dicampur nekat. Lah, kalau kita sudah tahu secara jelimet soal rumah, kita ini namanya berhasil punya ilmu tentang rumah. Jadi ilmu mempunyai fungsi, mempunyai misi, mempunyai tugas membuka sampai orang itu tahu keadaan yang sebenarnya apa adanya itu. Mereka ilmu. Padahal menurut ahli-ahli ilmu dasar panca indera dan ilmu dasar akal pikiran atau rasio, mereka telah mengatakan ilmunya mereka ini tidak lagi mempunyai fungsi sebagai ilmu. Kenapa? Sebab banyak hal-hal yang kita tidak bisa ketahui dengan menggunakan ilmu ini. Ilmu akal atau ilmu yang berdasar rasio, ilmu yang berdasar pengalaman-pengalaman atau penyelidikan, penelitian, riset, laboratorium ilmiah tidak berhasil. Karena itu saya sekarang, katanya mereka profesor, menjadi orang bodoh sekarang. Karena banyak yang tidak saya ketahui. Kalau saya hanya menggunakan alat yang namanya panca indera saja, dan kalau saya hanya menggunakan rasio-rasio saja, saya tetap akan jadi orang yang bodoh. Banyak hal-hal yang belum saya ketahui. Nah, disinilah para hadirin, tasawuf tampil dengan satu alat baru, bukan panca indera, bukan akal pikiran, bukan, tapi dengan kekuatan rohani, dengan yang dinamakan panca indera yang keenam, yang disebut di dalam bahasa Arab, kalau mata disebut al-basar, kalau kuping dinamakan as-sam'u, kalau hidung dinamakan as-syammu,
Kalau tangan dinamakan al-lamsu. Kalau lidah dinamakan al-zauqu. Maka panca indera yang nomor 6, kekuatan rohani, ini dinamakan al-basiratu. Jadi mon mata neka ini amai basor. Mon mata naateh, mata hati, mata rohani, mata kekuatan jiwa, ini dinamakan basirah. Ya gulandi kanca selake kebenaran neka. Selake nyamana basor. Pas sebine nyamana basirah. Tepat kita gula. Inilah jodoh canggul lagi. Ini pas kena ini. Basor itu penglihatan mata. Kalau basirah itu penglihatan hati. Nah ini kan. Penglihatan hati ini paling tidak mendapat perhatian. Apalagi dari orang-orang yang menyebut dirinya ahli ilmiah. Wetenschap. Oh, kan. Apa itu gitu. Tapi makin buru melak orang. Saya mengakui sekarang kan, banyak barang sengkok kita tahu yang tidak bisa saya pakai panca indera atau akal tok, tak bisa. Nah ini kemudian juga perhatian orang terhadap tasawuf, karena tasawuf nih kah, alatnya itu bukan alat panca indera, bukan alat akal pikiran, bukan, tapi berdasar atas nikah, kekuatan rohani dan mata hati atau basirah. Nikah Dr. Abdul Halim Utsman, tapi tidak salah nikahnya mana? Nikah makin mengadakan kegiatan-kegiatan di mana sekarang diterbitkan risalah-risalah menurut style modern, menurut sistematika modern untuk menerangkan apa itu tasawuf. Para hadirin, neka maaf ini, gula mengeluarkan satu kesan, satu tanggapan. Orang-orang orientalis, penasehat penjajah barat, sebab orang barat peneka orang Eropa menjajah negara-negara Asia, Afrika, negara sebunya orang Islam. Mereka itu mempelajari keadaan rahasia-rahasia di dunia Islam, di Asia, Afrika. Pas tokang nyelidik si ahli-ahli ini kayak nyamai orientalis. Van der Plas, orientalis. Snoop Orkronya orientalis. Renan orientalis. Golsiher orang Jerman juga orientalis. Punya Messignon orang Prancis, neka orientalis. Ini mengadakan penyelidikan di mana letak rahasia kebesaran Islam, kebesaran umat Islam, kebesaran rakyat yang saya jajahin. Ini keperlu mengenai tasawuf pah ngucap lah jadi ilmu cak angkui jadi jadi kebai lemas jadi pasan anti pembangunan, jadi anti kemajuan. Orang lo mau cita tasawuf pas engak mate, engak ka malaikat Israel, engak ka kuburan, engak biritan, muji ka Allah, pasang kesabangun dunia ini. Nikah. Akhirnya negara-negara Islam menjadi mundur, tekniknya mundur, pembangunan ekonominya mundur, pembangunan sosialnya mundur. Kenapa? Tasawuf. Itu sebabnya tasawuf. Tasawuf inilah yang telah menjadi racunnya umat Islam. Nikah. Tulisna orang orientalis. Yang agamanya terang bukan agama Islam. Dan mereka itu
pacet sebunya ini kedidi penasehatah negara-negara penjajah. Padahal, ini kah padahal, ini kah kecil tulis dining Dr. Abdul Halim Utsman, tibin ngocap, kalau orang tasawuf itu latihan ti apa sah, latihan tak tedung king malam, sekonek tedung king malam, latihan menahan hawa nafsu, latihan monparlo mutih ini kenapa mutih nih? Mutih ini cuma ngakan yang darurat saja minimal ya nasi buja sudah. Latihan itu juga mereka itu latihan mengadakan yang namanya apa mencara rencaben lagi samedi semah napa kia atapa mencara santren acara tasawuf riyadhah atau mujahadah, berjam-jam mereka kalau perlu mengurung di dalam bilik tikir boleh saya tikir dan tikir zahir Allah boleh saya nikah boleh saya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin boleh saya subhanallah boleh saya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nikah mereka mengatakan, coba lihat itu, orang tak ngakan, orang tedung canggih, orang vitamin canggih, pas menyekap dirinya di dalam keranjang apa itu namanya tempat kholwah, di tempat yang gelap, dia pikir ini apa itu katanya. Justru itulah yang menyebabkan umat Islam lemah. Neka kebenar. Nih kebunya ring Islam kepincit marang omongi wong orientalis. Akhirnya umat Islam mengejar apa yang orang Eropa ya, norok bunte ke orang Eropa. Ilmu zahir tok yang dikejar, akhirnya justru ilmu yang memberikan kekuatan yang hebat ini ditinggalkan oleh umat Islam. Tasawuf dengan sebagai ilmu maupun tasawuf sebagai metode, sebagai sistem yang benar, bahwa tasawuf itu ada ekses, bahwa ilmu tasawuf atau amaliyah tasawuf berdasar nyelente, saya akui. Semua ilmu apa saja berdasar nyelente. Benar cuma tasawuf meloloh, ni kampun kaprabon, okay? Nah, kalau orang mengatakan itu sebab dan sumbernya kelemahan umat Islam, maka sejarah menjawab bahwa justru inilah sumber kekuatan umat Islam. Nah, ni kak gula ambil buku ni kak. Okay? Nak kira baca ambil gula. Ni kak buku kitab penyelidikan dari LP3S. LP3S, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Jakarta. Nah, ini kan setengah dari tulisan lah sebenarnya sudah merupakan fakta sejarah bahwa sufisme ini kata tasawuf pernah menderita penyimpangan dari sunnah, pernah nyelente dari tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat jauh. Tetapi pasti tidak adil untuk memukul rata begitu saja dunia tasawuf sebagai penanggung jawab keseluruhan gejala penyimpangan itu. Dan juga tidak adil untuk mengingkari begitu saja jasa-jasa
yang pernah diberikan oleh kaum sufi kepada agama Islam. Orang cuma mengatakan saya hanya berbagi umat Islam carkan acer mundur ya karena tasawuf, itu tidak adil kalau orang tidak mau mengakui jasa-jasanya ahli tasawuf, gerakan tasawuf terhadap umat Islam. Nah, ini kita ngaji coba. Ngaji ini kasih penting. Pada saat-saat kaum muslimin mengalami kemunduran dalam hal kekuatan politik dan militer. Pokok umat Islam ini ke politik ke militer di dunia Islam karena dijajah oleh orang barat, serta pada waktu mundurnya kegiatan intelektual Islam, yaitu pada abad-abad ke-12 dan ke-13. Jadi abad 12-13 umat Islam betul-betul mengalami kehancuran total. Kekuatan politiknya, kekuatan militernya, kekuatan zahir ekonominya hancur umat Islam. Karena kenapa? Karena pada tahun 1258 ini apa lagi ini Kak? 1258 tamat riwayat umat Islam. Karena apa? Karena kota Baghdad satu-satunya pusat kekuatan Islam. Baghdad yang merupakan kekuatan pusat kultural Islam, di mana dari Baghdadlah dulu sebelum abad ini dunia, bukan saja umat Islam, mendapat bimbingan dari Baghdad. Ini ke tahun 1250 beluk Baghdad dihancurkan oleh pasukan dari Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan. Hancur. Baghdad diserbu, masjid diratakan dengan bumi. Kiai-kiai patih, Quran dan kitab-kitab yang ada di perpustakaan yang ada di masjid, yang ada di bibliotek, yang ada di rumah-rumah, semua dibakar. Semuanya dibuang di sungai Tigris atau Dajlah, sampai dikatakan sungai Dajlah sebentar merah, sebentar hitam. Kalau merah karena darah yang dialirkan dari 70.000 umat Islam di kota Baghdad yang disembelih. 70.000 tanggung-tanggung. Itu sebabnya sungai menjadi merah. Sebentar menjadi hitam. Kenapa? Karena semua kitab-kitab dan Quran, hadis-hadis dibakar dan dibuang ke sungai semuanya, sehingga air sungai menjadi hitam. Ini kegambaran kehancuran kota Baghdad pada tahun 1258 di bawah injaan kaki dari yang namanya panglima Tartar yang tersohor, Hulagu Khan. Mana Hulagu Khan? Nah, ikan saya cerita lagi. Pada abad-abad ke-12 dan ke-13, gerakan Sufilah yang memelihara jiwa keagamaan di kalangan kaum muslimin. Saampona rato-rato kapiampun ada kekuatan kota ampun ancor. Sampai terangaki umat Islam nalika ginikah dunia Islam waktu itu seperti kuburan. Ada suara, ada napas serap. Karena ampun hancur segala-galanya sudah.
Ada pun ratona berkabure paten kebibon, ada pun. Nah, pada saat itu yang berhasil Islamnya ini, agama Islam tetap alimbu, tetap ajala, tetap agili. Siapa yang menyebabkan agili? Sobung lain ahli tasawuf. Di bawah pimpinan seorang ahli tasawuf yang terkenal, yaitu Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Ini kasih beda di Ghafilin. Beda gitu. Nah, itu tandai dia. Dialah yang telah berhasil menggerakkan Islam di saat umat Islam lumpuh. Inilah aulia waliullah Jalaluddin Ar-Rumi yang telah membangkitkan Islam. Ini kayak terangakikan toh. Serta mereka pula lah yang menjadi perantara menyebarnya agama Islam keluar daerah Timur Tengah, terutama ke Asia Tenggara, di mana termasuk Indonesia. Dan juga ke pedalaman Afrika. Jadi dari gerakan kaum tasawuf sejak abad 13 itulah maka Islam ini bergerak ke timur sampai ke India, ke Pakistan, terutama ke Asia Tenggara nika, ke Muang Thai, ke nika Indochina, Champa, terus Singapura, Sumatera, Indonesia. Ini adalah berkat tasawuf. Melana para hadirin, agama Islam di Indonesia ini dibawa oleh orang tasawuf. Melana ajaran Islam tanah Jawa, Madura, Indonesia ini adalah bersifat tasawuf. Malah yang terkenal di tanah Jawa Wali Songo. Karena kita ini, inilah pendekar-pendekar mubalik yang pertama di sini. Dengan cara dan sistemnya, yaitu tasawuf. Orang tasawuf ini kita punya cara-cara, tak meremeh, tak mengutamakan show dan demonstrasi, tidak. Neng kiki nikah, patunalang kerabirit, tapi jangan dikira orang dengan memantapkan hatinya menghadapkan kepada Allah, maka orang ini mempunyai kekuatan rohani yang hebat sekali. Contohnya seorang Maulana Ishaq, seorang saja dia sanggup mengislamkan Belambangan. Cuma sitang datang kasar. Akhirnya orang Belambangan, orang Banyuwangi masuk Islam bepi. Seorang seperti Sunan Giri, andi pondok ke sampean, taruh pesampean, ma tembok jan, ma gedong bersusun pun ten langkeran kebu pada rembabon. Alhasil sederhana sekali. Santrina nikah ngelutuk sini kah? Pas caranya mengaji itu asila kabeh. Aduh apa namanya tegku ya berdiri lorong ini. Belaring rak melarat lah sini. Orang apes tadi kekuatan apa-apa itu sini. Mereka Sunan Giri. Dengan Sunan Giri saja maka Timor, Sumbawa, Makassar, Sulawesi Islam dapat asa. Ini kan lebih Sunan Giri. Cara kasar rengki dengan pesantrennya yang sederhana, Mbah Sunan Ngampel di Jawa Timur. Maka tersebarlah di seluruh daerah Jawa Timur ini. Bukan saja tersebar, bukan cuma melebar agama Islam, tapi mendalam, merasuk sampai begitu kuat agama Islam di dalam dadanya umat Islam itu, sehingga dia campur menjadi adat istiadat
adatnya orang Jawa, orang Madura, orang Kampung tidak dipisah-pisahkan dari ajaran-ajaran Islam. Nika terangati jasa mereka itu. Selanjutnya nika tulisan pergi panjenengan terus saya kula tak terjemahkan labun panjang lebar. Para pedagang, pengembara, dan pengamal-pengamal tasawuf merupakan juru tabligh utama agama Islam ke daerah-daerah tersebut. Baru sesudah itu tugas diteruskan dan diselesaikan oleh ulama-ulama ahli fikih dan ahli kalam. Mereka tulisan yang didasarkan atas bahan-bahan penyelidikan yang dilakukan selama ini. Malahan di beberapa tempat seperti di India, struktur organisasi gerakan tasawuf telah membentuk masyarakat setempat begitu rupa sehingga mendekati pola-pola yang ada di dunia Islam di Timur Tengah, dan karenanya lebih mematangkan penyebaran Islam selanjutnya. Sampai semakin mereka orang India atau makin saya sebut Pakistan, Islamnya itu tak gunangku. Islamnya kuat sekali, kuat mencandring orang kita lebur ke Islam. Kocak apa itu Islam itu? Islamnya orang India, Pakistan itu. Kenapa? Fanatik. Ya, sini. Kocak fanatik. Pola nak sekan nekun agama. Semangat nekun agama. Pada ni kan tanah orang Madura, orang Aceh ini terkenal dengan orang-orang Islam yang fanatik. Pokoknya jangan caring Madura kening. Andi salah apa be? Tapi dia sampai agama mana singgung-singgung. Mohon baan sampai kelero pahang nganca-nganca, berkelero ngelokai perasaan agama, tak beri maaf. Ini orang Madura, itu orang Aceh, itu orang Pakistan. Ini kan karena berkat pendidikan tasawufnya, mereka itu mempunyai keyakinan yang teguh terhadap agama itu. Ini kan terang lagi. Tempat-tempat di mana ada pengikut tarekat hampir selalu dapat diketemukan suatu pemondokan atau zawiyah guna menampung para fakir yang hendak melakukan wirid atau suluk. Zawiyah itu dalam perkembangannya lebih lanjut dapat berubah menjadi gilda-gilda dan pusat-pusat kegiatan ekonomi, khususnya sebagai pusat-pusat pendidikan kader-kader. Nah, ini kan sejarah sudah membuktikan. Baik di dunia Islam pada umumnya, di Afrika ini punya lebat tasawuf. Juga di Indonesia, khususnya di Jawa ini. Mulai sejak zaman Demak, kira-kira tahun 1500 Masehi sampai tahun 1900, jadi berapa ratus tahun ini? 400 tahun, 4 abad Islam di Indonesia langsung di bawah pimpinan Aulia Wali Songo, langsung di bawah pimpinan ulama-ulama sing ngelutuk, saya tak bisa pidato, saya tak bisa bikin gaya, tak punya alat-alat apa-apa, tidak punya alat pers, tidak ada mikrofon, tidak ada. Walhasil waktu itu meskipun sini kenapa berdelager, personal pe, kasa, penduk, sederhana, diaina sambil mendetingku. Zahir rengki, iku zahir lah. Orang pun tak tertarik. Jarang kadang ni serbanan tak tepak. Ting entar ke masjid atau belakang rapacaan. Kadang-kadang saya kebiasa jodoh ni ke anduk. Pokok mencari ukuran modern, apa tak berat. Tunawo.
Ini kah mubalek pertama yang berhasil menyulap umat bangsa Indonesia yang tadinya sama sekali tidak mengenal Islam, sebutnya kan Hindu, Buddha, animisme. Ini kedimen orang Jawa betul ini. Akhirnya mendapat tuntunan beliau ini. Akhirnya mayoritas bangsa Indonesia menjadi Islam. Makanya kayak sebut 90% nah, atau 95% terdiri dari umat Islam. Ini hasilnya siapa? Apakah dulu ada sekolah mubalek, universitas mubalek ada? Apakah dulu ada jurnalistik atau tulis menulis di dalam kalangan umat Islam? Cukup. Apakah dulu forms kita banggakan? Maju makin. Malah makin ampun alat-alat. Bener cuma universitas luar. Sampai makin kayak poduk si lembah kono-kono kaisa. Makin pun kebanjiran universitas. Karena kocak makin itu poduk ni pun kebi ni ngabodaki fakultas ini fakultas itu, universitas ini. Pokok minta norok ni masih kurang sesuai sini kak. Jadi akhir makin ni alhamdulillah. Dari sudut kemajuan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang pada tapi nikah, tetapi apa boleh itu? Punten kula tak nyale ya punten, tetapi sini ketoboy. Di samping kemajuan ilmu, kemajuan intelektualistis, kita harus mengarahkan perhatian kepada soal pendidikan Islamnya, pemantapan kesadaran dan mental Islamnya. Ini yang diperlukan. Di sini harus dibikin lebih maju lagi. Nek umpama nek guru nek bodo seminar bodo Jogja. Bagaimana di satu universitas yang mahasiswanya ini banyak yang beragama Islam. Diadakan seminar di situ itu antara lain kenapa? Keluh kesah. Karena di kalangan mahasiswa Islam itu sendiri kegiatan agama tidak nampak. Malah tepaan hari Jumat, tepaan azan mahasiswa itu masih main tenis, main pingpong, main bola di halaman-halaman universitas. Itu anak-anak Islam, itu mahasiswa Islam. Juga kalau waktu sembahyang sudah tidak bisa ditertibkan lagi. Walhasil kesetiaan kepada agama. Untuk mengamalkan agama sehari-harinya kelihatan kosong. Seolah-olah di situ tidak ada mahasiswa Islam. Nah, ini sampai diterangkan di dalam satu seminar nikah Jogja. Kalau maca pemberitaan nikah, nah ini salah satu contoh. Bagaimana belum tentu orang seandi ilmu Islam itu juga mempunyai kecintaan kepada ajaran Islam. Beda orang ngerti agama ini, punya ilmu no. Pokok umpamanya cara hadis nika kalau Rasulullah apal nika. Cara Quran dalilnya surat ini, ayat ini, qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pokok hebat. Kalau dia suruh mengupas tentang soal Islam, jempol. Tapi ting ekor no tak tahu bejo. Lah nika. Bejo ngelap telat. Ndak apa-apa sineka. Akhirnya pasting pon pagi lho sampean kok turun sembahyang jamaah. Tidak mau boleh coba nikah. Jamaah. Akhirnya karena jamaah terus-terusan bunyinya jamaan. Akhirnya pas jamaah tarki wasari. Jamaah tarki ini ke arti tempat dina sama sekali. Bunyaan setai kado
Karena sibuk alasan iya saya masih mengurusi ini. Walhasil kesetiaan untuk mengamalkan